Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Gabriel Abel Putra Palo dengan NIM 67 2022 225. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan bagian FSLM. Mohon maaf jika suara kurang jelas karena di sini sedang hujan dan posisi saya sedang sakit batuk pilek. Oke, mari kita mulai. Sini kita terdapat 4 jaringan, di mana 4 jaringan terdapat pada lantai 1, 2, 3, 4. Lantai 1 terdapat 120 host, lantai 2 terdapat 60 host, lantai 3 terdapat 30 host, lantai 4 terdapat 70 host. Dan host yang untuk perantara antar lantai terdapat 2 host. Dan diminta nanti pada dua digit ini diisi ganti dengan dua angka NIM terakhir kita. Oke, mari kita mulai. Jawabannya, karena saya bagian mengerjakannya, jadi saya akan menggunakan NIM saya yaitu nanti IP awalnya jadi 192.138.250. Di lantai 1 terdapat 120 host. Host validnya tuh pakai 2 pangkat 7 kurang 2. Jadinya 128 kurang 2 sama dengan 126 host. Sini subnet masknya dapat segini. Prefiknya tuh pakai yang 25 karena udah dari sananya. Kalau kita pakai 27, prefiknya harus 25. Terus net ID-nya jadinya jadi 192 13825. Range-nya tuh nanti tinggal ditambahin 1. Ini ditambahin 1 terus 192 13825 ambil 126 ambil dari yang di atas, terus broadcast tinggal ditambah 1. Oh ya, net ID-nya tuh kita pakai yang IP awal untuk yang lantai 1. Terus urutan kerjanya tuh dari host yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Jadi lantai kita kedua adalah lantai 4. Lantai 4 memiliki 70 host. 70 host masih menggunakan 2 pangkat 7. Dikurang 2 tetap sama seperti yang di lantai 1 subnet masknya. Yang berbeda prefiknya juga masih sama pakaian per 25. Yang bedanya itu di net ID. Net ID-nya tuh ambil dari broadcast lantai 1 ditambah 1. Terus range-nya tinggal ditambah 1 lagi. Terus 129 ditambah 128 jadinya 254 untuk bagian range dan 255 untuk taruh di broadcastnya. Dari lantai 4 kita lanjut ke lantai 2 karena lantai 2 memiliki 60 host. Host validnya tuh pakai yang 26 pangkat 2 pangkat 6, sorry. 2 pangkat 6 kurang 2. Jadinya 64 kurang 2 sama dengan 62 host. Subnet masknya segini. Terus prefiknya tuh karena pakai 2 pangkat 6, prefiknya 2 ini per 26. Terus karena broadcast yang di atas dari lantai 4 sudah 255, berarti di bawah kita mulai lagi dari 0. Karena batasnya adalah 255. Jadi 255 jadinya 0, NIM saya 26 ditambah 1 jadinya 26. Seperti biasa range dan broadcast itu hasil tambah satu-satu terus. Ini ditambah 1 terus 1 ditambah dari atas 62, broadcast ditambah 1 jadi 63. Terakhir kita turun ke lantai 3. Lantai 3 30 host. 30 host kita pakai 2 pangkat 5 kurang 2 jadinya 32 kurang 2 sama dengan 30 host. Subnet masknya tuh segini.
Terus prefixnya tuh kita pakai yang per 27. Nah, untuk bagian net ID, range dan broadcast seperti di atas, ambil dari lantai 2, 63 tambah 1 jadi 64, ke range itu tambah 1 jadi 65, 65 ditambah 3, 30 jadi 94 untuk di range, dan di broadcast jadinya 95. Oke, itu dari per lantainya. Sekarang kita akan sambungkan dari tiap-tiap lantai. Yang pertama dari lantai 1 ke lantai 2. Dan untuk host tiap lantai itu ada dua. Nah, ini dia. Pertama lantai 1 ke lantai 2 digunakan dua host berarti pakai yang 2 pangkat 2 kurang 2. Jadinya 4 kurang 2 sama dengan 2 host. Bagian subnet masknya tuh segini. Terus prefixnya kita pakai yang per 30. Terus kita ke bagian net ID, range dan broadcastnya. Itu kita ambil dari yang di lantai 3, 95. Dipindahin ke sini tambah 1. Jadinya 96. Pindah ke range jadinya 97. Ditambah 2 dari host jadinya 98. Dan 99 di bagian broadcast. Terus ke lantai 2 sambungkan ke lantai 3. Masih sama pakai 2 host juga. Jadi karena pakai 2 host juga berarti host valid dan subnet mask dan prefixnya itu kita pakai sama seperti yang di lantai 1. Pakai sama. Terus di bagian net ID seperti biasa tinggal ditambah-tambah 1 lagi. 99 ditambah 1 jadi 100. Di bagian range ini ditambahin 1 jadi 101. Ditambah 2 jadinya 100 sampai 102 untuk range-nya. Dan bagian broadcast sampai di 103. Kita ke lantai 3 lagi, masih sama 2 host valid, subnet mask, dan prefixnya tetap sama. Bedanya tuh di net ID, range, dan broadcast. Seperti tadi juga, ditambah tambah 1. 103 ditambah 1 untuk net ID jadinya 104. Ke range-nya tuh jadinya 105. Ditambah 2 sampai dengan 106. Di bagian broadcast jadinya 107. Lanjut lagi ke lantai 4. Saya sambungkan juga lantai 4 ke lantai 1. Sama juga 2 host. Jadinya tetap sama. Host valid, subnet mask, dan prefixnya tetap sama. Di bagian net ID-nya tuh jadinya 108. Di bagian range-nya tuh dari 109 sampai 110. Di bagian broadcast sampai ke 111. Jadi berakhir pada 192, 138, 26, 111. Oke, sekian bagian FSLM. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Benediktus Wongga Javianto dan di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari tugas Jarkom. Nah, NIM saya 67202138. Saya satu kelompok dengan Gabriel Abdul Palo. Nah, sebelumnya teman kita sudah mengerjakan ini, video di bagian ini, dan di sini saya akan mengerjakan bagian Cisco. Nah, di sini saya sudah um, membuat sebuah rancangannya, yaitu di mana ada 4 router di setiap lantai, setiap gedung, itu gedung 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini saya langsung saja memberikan sebuah server di setiap lantai dan juga switch, dan masing-masing lantai itu memiliki 5 klien, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang di sini
saya akan menghubungkan dari lantai satu, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menghubungkannya, kita klik router, kita ambil switch 2T, kemudian nih kita off kan dahulu. Nah, kalau ke bawah berarti dia sudah off. Kalau kita klik lagi dia ke atas itu berarti on. Nah, ketika kita mau memasukkan ini, ketika dia sedang on itu tidak bisa. Nah, maka kita off terlebih dahulu, baru untuk memasukkan ini. Baru kita on lagi. Begitu juga dengan yang lantai 2. Lantai 2, 3, dan 4. Oh, kita menggunakan Hwitch Party. Nah, ini sudah ya. Sekarang ketika sudah terpasang semua, maka kita akan sambungkan dari lantai satu ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 4, yang terakhir lantai 4 ke lantai satu. Nah, semuanya sudah saling terhubung. Nah, maka ketika sudah terhubung, maka kita akan lanjut ke lantai satu. Di bagian router lantai satu kita masukkan, kita cari konfigurasi. Nah, di lantai satu kita masukkan alamat IP dari lantai satu. Alamat IP dari lantai satu ini IP configuration dari lantai satu. Ini lagi, nah, intinya dari sini. Terus bisa kok dari range-nya. Untuk subnetnya yaitu 128, 225, 255, 255, 128. Kita on. Nah, kemudian kita langsung saja ke serial numbernya. Untuk serial 010 yaitu untuk menghubungkan dari lantai satu ke lantai 2. Nah, untuk itu kita cari penghubung antara lantai satu dan lantai 2. Nah, di sini sudah ada lantai satu ke lantai 2. Kita ambil yang lantai satu. Ini punyanya lantai satu dan ini punyanya lantai 2. Nah, untuk subnet max-nya itu 252. Kita on-kan. Nah, kemudian serial number yaitu 011. Ini untuk menghubungkan dari lantai satu ke lantai 4. Nah, untuk menghubungkan dari lantai satu ke lantai 4, kita cari yang menghubungkan dari lantai 4 ke lantai satu. Nah, ini punya lantai 4. Kita ambil yang sini, lantai satu. Dan untuk subnetnya sama 252. Nah, oke, ketika sudah kita klik on. Dan satu juga sudah on. Sudah, nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Untuk router yang lantai 2. Nah, untuk router yang lantai 2, kita masukkan nomor IP dari lantai 2. Nah, untuk lantai 2, kita ambil, karena ini punya lantai satu, maka di lantai, the- kita ambil lantai 2. Karena ini lantai 2. Di sini subnet max-nya 192. Kita on. Nah, kita kan masuk ke serial number-nya. Untuk serial number dari IP configuration address-nya itu kita akan mengambil dari untuk menghubungkan lantai 2 ke lantai satu, kita harus mengenal hmm, punyanya lantai satu. Nah, untuk itu subnet satu ke 2 yang menghubungkan dari lantai satu ke 2. Nah, ini menghubungkan lantai satu ke 2.
dan kita ambil ini ya, lantai 2, ini punya lantai 2. Itu ambil yang kanan. Nah, ini adalah milik lantai 1. Ya, submit-nya. Bentar. Oh iya benar, 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 benar. Nah, untuk submit max-nya itu em, 252, 252 kita aktifkan, kita on. Nah, untuk menghubungkan dari lantai 2 ke lantai 3 itu kita menggunakan em, subnet max yang menghubungkan dari lantai 2 ke lantai 3. Nah, sini kita ambil yang lantai 3. Kedua dan lantai 3. Ini. Nah, ini punya lantai 2. Ini lantai 3. Kita ambil yang di sini. Hmm, nomor lantai 2. Oh, yang tadi salah. Harus kita ambil yang ini. Bukan 2 ke lantai 1 berarti oh tadi ambil ini. Ini ke lantai 2. 2 ke 1. Udah terbaca di yang lantai 1 dan ini lantai. Oh, iya benar ini. Eh, yang lantai 2. Kemudian untuk subnet max-nya itu ya sama 252 kan. Ya range-nya oke, sekarang lanjut ke lantai 3. Untuk lantai 3 kita cari untuk lantai 3. Nah ini lantai 3 kita ambil range yang ini. Untuk subnet max-nya itu 224. Kita on, bentar. Sudah on, oh udah. Sudah on. Sekarang untuk menghubungkan lantai 3 ke lantai 2. Nah, untuk menghubungkan lantai 3 ke lantai 2, untuk menghubungkan lantai 3 ke lantai 2, itu kita ambil antara 3 dan 2. 3, 2. Nah, ini miliknya lantai 2 dan lantai 3 tadi untuk dihubungkan. Sekarang kita ambil yang ini karena ini miliknya lantai 3. Itu yang 252.
Aktifkan. Nah, untuk menghubungkan lantai 3 ke lantai 4, kita ambil yang 3 dan 4. Nah, di sini. Untuk serial numbernya, kita ambil range antara yang sebelah kanan ini, karena ini milik lantai 4. Nah, ini milik lantai 4. C, O, F, dan untuk error, berarti nggak bisa kita ambil yang ini. Yang lantai 3 dulu. Nah, ini dia yang 3, satunya 552. 3 ke 4. Tekan. Nah, sekarang kita akan menghubungkan lantai 4 ke lantai 1. Sudah lantai 4. Kita ambil PLS-nya lantai 4. Nah, untuk lantai 4, lantai 4, ini juga, wah ini ya, referensi ini, subnet maksnya itu 128. Nah, untuk serial numbernya ini untuk menghubungkan lantai 4 ke lantai 1. Lantai 4 ke lantai 3. Lantai 4 ke lantai 3. Nah, untuk lantai 4 ke lantai 3, kita cari yang menghubungkan lantai 3 ke lantai 4. Nah, ini kita ambil ini lantai 4 ini, subnet maksnya itu 252. Nah, untuk menghubungkan lantai 4 ke lantai 1, kita ambil alamat IP address yang menghubungkan dari lantai 3. Nah, di sini kita ambil ini, karena ini punya lantai 1. Kalau salah, yang ini, yang 4, nah, tadi di bagian 1 sudah mengambil di bagian. Nah, kita on. Oke, sudah. Nah, mesin itu sudah terisi, sudah saling terhubung. Sekarang kita akan mengaktifkan static router dari lantai 1. Kita static untuk networknya, kita cari lantai 1 untuk ID dari lantai 1. Nah, ini untuk ID-nya yang ini. ID terus namanya 255, 255, 255, dan 128. 128. Nah, untuk next hub itu penghubung dari lantai 1 ke lantai 2. Next hub satu ke lantai 2. Nah, dia akan menghubungkan lantai 1 ke lantai 2. 1 ke lantai 2. Kita ambil range yang ini. Ini punyanya lantai 2 dan 1,2. Oh iya, ini range-nya atas 9 plus 68. Next hub. Next hub. Ini
Nah, terus berhasil sekarang kita untuk menghubungkan lantai satu ke lantai tiga. Hmm, ya, untuk menghubungkan lantai satu ke lantai tiga, di sini hubnya tetap sama karena dia harus melalui lantai dua. Nah, untuk menghubungkan lantai satu ke lantai tiga, kita cari network dari lantai tiga. Nah, ini ID-nya ini. Lalu subnet hostnya itu 255, 255, 255, dan 224. Ya, subnet tetap sama. Oke, sudah. Nah, untuk menghubungkan lantai satu ke lantai 4, sebelum 4 kita cari nah, network ID dari lantai 4. Nah, ini network dari lantai 4 ini. Untuk subnet mask-nya itu 255, 255, 255, 128. Terus untuk lantai 4. Nah, di bagian next hub-nya itu, bagian next hub untuk menghubungkan lantai satu dan lantai 4, eh, menghubungkan lantai satu lantai awal satu punya 4. Satu dan 4 kita ambil bagian range yang ini, karena ini punya lantai 4, range awal. C, F. Oke, sudah. Nah, sudah. Lantai satu bisa terhubung ke lantai 2, lantai 2 bisa terhubung, satu bisa terhubung ke lantai 3, lantai 2, dan lantai satu bisa terhubung ke lantai 4 melalui ini sudah saling terhubung. Oke, sekarang di lantai 2. Nah, untuk di lantai 2 ini, di bagian static routingnya network kita cari IP dari lantai 2. T1, T2. Nah, ini. Oh, enggak deh. Dia harus menghubungkan lantai 1 ke lantai 2. Maka kita cari IP dari lantai 1. Dia harus mengenal IP dari lantai 1 ini. Let's see. Oke. Subnet max-nya itu 255, 255, 255. Subnet max dari lantai 1 itu 128, 128. Nah, untuk menghubungkan dari lantai 2 ke lantai 1, kita cari di bagian satu yang terhubung ke lantai 1 ke 2. Nah, ini. Kita ambil dari yang awal karena ini punya lantai 1. Range awal kita cari ini ke lantai 1, masukkan ke next hub-nya. Kita tambahkan, nah ini sudah terhubung ke lantai satu. Nah, untuk menghubungkan lantai 2 ke lantai 3, kita cari nah kita ambil yang ini, ke lantai 3. Kita cari alamat dari lantai 3. Kita cari dua ke lantai 3, lantai 3, terus ini, saya, ya. Nah, untuk subnet max-nya itu 255, 255, 255, dan 224. Nah, untuk next hub-nya cari range yang punyanya lantai 3 antara penghubung lantai 2 dan lantai 3. Nah, ini karena ini punyanya lantai 3, yang sebelah kirinya itu kisaran antara itu punya lantai 2. Kita ambil yang ini range-nya atau F at invalid. Bentar kayaknya salah. Nya lantai 3. Nanti masih 25 ini 224, 119, 132, 102.
satu dua. Oh, kalau ini nggak bisa, oh ini dua ketiga, lantai dua ketiga. Valid next hop address iris router router konfigurasi. Untuk lantai dua ke lantai tiga, lagi. Oh, kalau kita coba ambil yang, oh berhasil. Ini sudah berhasil. Sekarang kita akan menghubungkan dari lantai 2 ke lantai 4. Nah, untuk lantai 2 ke lantai 4 itu, untuk next hub-nya itu tetap sama karena untuk melalui, karena untuk menghubungkan lantai 2 ke lantai 4 pasti melalui lantai 3. Bisa juga lewat lantai 1, tapi di sini saya akan mencoba mengambil dari lantai 3. Kalau nggak bisa dari lantai 3, ntar kita ambil dari lantai 1 agar terhubung ke lantai 4. Nah, untuk networknya kita ambil halaman networknya lantai 4. Lantai 4 untuk networknya ini. Jadi untuk subnet boxnya itu 255, 255, 255, dan 128. Network sama dan sudah terhubung dan bisa. Nah, sekarang di bagian lantai 3. Untuk satu routing di lantai 3 network kita cari network dari lantai 3. Lantai 3, 2, 3 ini. Lantai 3 OC. Oke. Untuk subnet kelasnya 255, 255, 255, 255, 255, 255, dan 224, 224. Nah, untuk menghubungkan dari lantai 3 ke lantai 2. Kita hubungkan dulu lantai 3 ke lantai 2, habis keempat baru ke satu. Nah, untuk 3 lantai 2 ke 3, kita cari yang menghubungkan 2 lantai 2 ke 3. Lantai 2 ke 3. Yang menghubungkan lantai 2 ke lantai 3. Nah ini punya lantai 2. Kita ambil. Oh, invalid berarti kita ambil yang punya lantai 2 di bagian atas. Oh ya, ini aja. Nah, tadi kita pakai yang ini, berhasil. Sekarang untuk menghubungkan lantai 3 ke lantai 4. Nah, untuk menghubungkan lantai 3 ke lantai 4, kita ambil network dari lantai 4. Kita akan menghubungkan lantai 3 ke 4, kita ambil alamat network dari lantai 4. Nah, ini 4 dengan 70 volts. Terus subnet max-nya itu 255, 255, 255, dan 128. 128. Nah, untuk next hub-nya yang menghubungkan antara lantai 3 ke lantai 4, kita cari lantai 3 ke lantai 4. Nah, ini kita ambil yang range yang ini, karena ini punyanya lantai 4. Nah, berhasil. Nah, sekarang kita akan menghubungkan lantai 3 ke lantai 1. Lantai 3 ke lantai 1 bisa lewat lantai 2, bisa lewat lantai 4. Dan di sini saya akan menghubungkan lantai 3 lewat lantai 4 ke lantai 1. Nah, di sini untuk networknya kita cari network ID dari lantai 1. Nah, ini lantai 1. Nah, untuk subnet max-nya itu 255, 255, 255, 255, 128. Next hub-nya
tetap sama karena dia lewat lantai 4. Add, berhasil. Sini tidak ada pesan. Oke, sudah. Lantai 3 sudah terhubung juga ke lantai 1. Sekarang kita ke lantai 4 router. Static, static router dari lantai 4. Lalu setelah network, kita ambil network dari lantai 4. Ini net ID-nya. Network ID 8 untuk subnet masknya itu 255 255 255. Oh sudah, dan 128. Nah 128, dan next hubnya kita cari penghubung antara lantai 4. Kita akan cari penghubung antara lantai 4 ke lantai 3. Kita hubungkan dulu ke lantai 3. Oh, masuk lantai 4. Network. Oh salah, untuk networknya kita ambil bukan, seharusnya kita ambil yang ini. Untuk ID dari lantai 3. Nanti waktu lantai 3 Ctrl F, untuk namanya itu 224. Nah untuk next hubnya itu kita cari lantai 3 ke 4. Lantai 3 ke 4. Kita juga saya kalau belum berlaku 3 ke 4 dan 3 ke 4. Nah ini range-nya ini, karena ini punyanya lantai 3. Berhasil. Sekarang kita akan menghubungkan lantai 4 dengan lantai 1. Nah, untuk menghubungkan lantai 4 dengan lantai 1, kita cari alamat itu dari lantai 1. Nah, ini yaitu ID lantai 1. Nah, untuk subnet masknya itu 255 255 255 128. 128. Nah, untuk next hubnya itu kita cari penghubung lantai 4 lantai 1. Dan kita ambil yang bagian ini karena ini punya lantai 1. Kalau lantai 1. C. Oh, salah. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita akan menghubungkan lantai 4 ke lantai 2. Nah, untuk menghubungkan lantai 4 ke lantai 2, kita bisa lewat lantai 3, bisa juga lewat lantai 1. Nah, kali ini kita di sini kita lewat lantai 1 aja. Nah, untuk lewat lantai 1, maka next hub-nya itu tidak akan berubah karena dia melewati lantai 1. Yang melewati lantai 1. Hmm, untuk network ID-nya kita cari network ID dari lantai 2. Nah, network ID dari lantai 2 ini untuk subnet max dari lantai 2 itu 192. 192 255 255 255 192. Sekarang kita add dan hasil. Nah, sekarang semua sudah saling terhubung. Semua sudah saling terhubung. X. Nah, sekarang kita masuk ke setting pada server. Nah, sekarang kita masuk ke server pada lantai 1. Nah, untuk server lantai 1, kita tidak bisa langsung membuat DHCP-nya karena setiap server itu memiliki domainan. Nah, untuk itu kita mengenal DNS yang di lantai 1 itu induknya DNS. Eh, di sini untuk namanya kita kasih nama dari sebentar supaya ketentuan itu guys. Kosong
Kita lihat ketentuan TR. Nah, TS Jarkom TXT. Nah, untuk domainnya kita kasih nama tasjarkom.com. Ini kita ambil dari sini. Ini sesuai ketentuan tugas akhir. Nah, oke sudah. Sekarang kita paste tsjarkom.com besar semua. tsjarkom. Untuk addressnya itu kita ambil alamat lantai 1. Alamat lantai 1. Lantai 1. Nah, kita ambil yang ini. Range 1. Kita type dulu range 1. Nah, untuk ini kita on, kita save. Oh, error berarti ini tidak bisa karena dengan lantai 1 harus plus 2. Dua periode. Nah, sekarang kita tambahkan 2. DNS record service. Sebentar, tsgrcom. DNS. Oh, ini tidak bisa di save. Nggak belum ke save. Lalu kita buat konfigurasi baru dari lantai satunya ini. Di sini desktop IP konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi baru untuk IP 4-nya, untuk IP 4 sama kayak tadi dan juga subnet mask default kedua-nya beres lantai 1 kemudian go to step configuration. Oh, untuk desktopnya kita buat konfigurasi baru dari IP 4. Nah, konfigurasi dari IP 4 itu IP address-nya itu sama kayak yang kita buat yang tadi yang di sini. IP-nya sama ini bukan gue ya, tapi emang dari sini kita ambil dari range-nya ini. Nah, untuk dari range ini juga dan untuk IP address-nya itu sama kayak yang tadi. Baik, untuk IP address-nya ini .c untuk L. Untuk subnet maksudnya itu this address is already on the translated. Already on. Untuk subnet maksudnya itu dari lantai 1 128 terminal 128. Nah, untuk gateway-nya kita ambil range antara IP address. Oh, range-nya ini salah. Untuk range-nya kanan ke kiri. Ini harusnya seperti berarti untuk IP address-nya ini kita nanti ini kita ubah lagi di bagian service tag. Invalid IP for subordination. Oke. Range seperti tadi ini 130. Dan untuk IP address-nya kita pakai ini. Untuk gateway-nya itu kita serah di bagian service. Yang bagian service itu sebentar. Untuk IP address-nya
itu invite itu service itu muncul dikit nih. Hmm. Nah, sebentar saya agak lupa untuk di bagian ini, untuk di bagian ini masih punya statis. Hmm. Untuk alamat DNS-nya itu kan kita gunakan tsjarkom.com. Nah, untuk address-nya itu kita gunakan lantai satu. Address-nya lantai satu kayak ini. Oh, 192 138 dua. Ini sama nih. Ini dua. Ini kita mulai dari dua. Ini sudah. Untuk next. Nah, ketika sudah, kita masih off tadi. Kita, kita akan ulang domainannya. Kita ke desktop. Nah, untuk ke desktop IP address-nya kita ambil IP awal yang kayak tadi ini 19. Nah, 192.138 untuk ini. Dan lantai satu itu 128. Untuk repo gateway-nya kita ambil dari range dari lantai satu ini. Dari lantai satu ini benar. Sekarang kita masuk ke DHCP. Kita masuk ke DHCP. Nah, untuk DHCP-nya ya server default gateway-nya kita masukkan yang tadi. Default gateway kita masukkan yang ini. Tab. Nah, ini untuk default gateway-nya. Untuk DNS servernya, untuk DNS server tadi kita ambil yang seperti awal. DNS server dua. Nah, karena mulai dari 192.168.25, di sini kita mulai dari 3. Mulai dari 3. Kita save, kita on. Nah, sudah ke save. Ketika sudah ke save, kita kembali kita lihat di bagian kita bersama dan server start address 3, lalu save and on, lalu kita klik
Klien minta webnya diganti maka kita ubah pakai nama data pribadi. Oh, kita ubah di bagian klien. Stop. Service konfigurasi. Untuk desktopnya, maka kita klik ini. Nah, kita editnya di sini. Nah, untuk HTML-nya, di sini kita akan ubah. eh, sini kita ubah di nama data pribadi. Nah, data pribadi, phone center. Oh, sama-sama hapus ini. Phone pribadi. Pilih list server di kotak ini, lalu sebelum center ubah ke data pribadi. Lalu setelah center, ini kita nggak perlu font. Nah, untuk kita setelah itu kita hapus bagian ini. Kita juga perlu ini sendiri. Nice. Di sini pun dan tadi hapus font. Lalu ini kita hapus ganti ke WL. Ini pakai CH3, pakai pakai H3, pakai H3. Setelah itu kita kasih data pribadi kita apa misalnya di sini dia ini dia nama nama saya Mangga Jovianto. Nah, sudah di sini itu H3. Di sini kita tambahkan lagi name IL, bukan IL ya. Ya, name saya 67 202138. Name saya 2238. Hmm, satu delapan tiga. Nah, kemudian kita save. Nah, oke sudah ke save. Nah, sekarang kita
Kemudian kita pergi lagi ke setiap PC di lantai satu lalu klik. Nah, ini kita klik satu, kita cek. Kemudian kita lihat CP apakah kebaca. Nah, ini sudah terbaca, tapi kita sudah buat. Kemudian ini lagi, oh, lihat itemnya kita lihat DHCP, oke sudah kebaca. Next, ini lagi. Jadi kita tidak perlu mengisi IP address dari setiap PC masing-masing ya, ini cara cepat. Jadi kita di sini kita bisa ubah langsung tadi secara otomatis IP. Tinggal kita ubah ke DHCP maka dia otomatis terisi dari DHCP yang sudah kita isi di server satu. DHCP ini oke sudah. Ini sudah semua. Sudah semua. Sekarang di server lantai 2 itu lakukan hal yang sama kayak tadi, tapi berbedanya kita di sini tidak perlu membuat em, nama baru dari domain ini karena kita sudah punya domain di satu. Dan di sini ya DHCP bisa ya itu untuk DHCP-nya baru. Nah di sini kita langsung saja ke desktop IP address lantai 2. Kita masukkan IP address dari lantai 2. Untuk masukkan IP address di lantai 2. Ini cari yang di lantai 2. Lantai 2 IP address ini. Oh, sebentar teman-teman. Ini sama. Nggak salah bukan ini addressnya. Di sini itu ditambah 1. Ini lantai 2. Itu bukan ambil yang di sini ya, tapi ini. Save range itu tambah 1. Misalnya 2. Nah, ditambahkan 1. Sudah kita submit maksimal itu 255, 255, 255, 192, 192. Nah, untuk gateway-nya kita ambil yang ini. Nah, dan server. Sini, oh, yang ke server dulu kita ke DNS. Salah, kita ke DHCP dulu. Nah, oh, ini belum kita aktifkan lagi. Untuk default gateway-nya, pakai yang ini. Kan kita belum mengisi DNS-nya. Nah, dan kita isi DNS servernya. DNS servernya tadi kita pakai ini. Nah, di sini kita mulai dari kita mulai dari 3.
Langsung kita mulai dari save, kita on. Nah, kita kembali ke sini. Kita kayaknya kita tidak perlu mengisi lagi di sini karena kita di sini kita tidak perlu mengisi lagi karena DNS servernya sudah otomatis kita isi di sini dan sudah kita save. Dan center desktop statistik ini tidak ini sekarang kita coba HCP. Nah, maka sudah kebaca dari servernya ini. Itu mulai dari 3, yang ini. Oke, sudah kebaca. Nah, sekarang PCU ini ganti ke DHCP. Sudah. Oke, sudah. Di setiap PC kita buat masing-masing agar DHCP kebaca. Ini sudah. Dan ini stop. Oke, sudah. Sudah kebaca, sekarang kita ke server lantai 3. Lantai 3, untuk lantai 3 kita kasih default gateway-nya dari lantai 3. Dari lantai 3 kita ambil sini lantai 3, kita ambil range antara lantai 3 ini. Nah, ini ada nya. Nah, ini untuk DNS servernya kita isi sendiri. DNS servernya itu kayaknya kita nggak perlu kesini deh. Kita nggak perlu kesini deh. Kita langsung ke desktop. Sini untuk IP address lantai 3, 192, 192, 138, titik, 26. Di sini yang 26, 66. Oh, 66 nih. Nah, ini sebenarnya sebetulnya mulai dari nama. Untuk subnet maksnya, oh, nah, 25, 255, 255, 224. Untuk default gateway, kita ambil yang ini. Kembali tadi DNS servernya ini terisi service DHCP DNS server, gateway-nya 5 DNS servernya itu kita dari sini ke DNS server
1938 26. Di sini mulai dari 54 kan. 54 62 38 262. Ini 38 262. Ya, dan estetik tetap kita mengikuti Allah. Lantai dua. Mainan servernya itu tetap sama. Oh, ini server. Untuk langsung mainan servernya sama dengan satu. Dan S. PHP. Enggak sih. Jadi supaya di nanti juga ya. Supaya ada 192. Eh, 192. 38. Isi 26. 826. Gitu ya, mulai dari 65. Sini kita mulai dari bentar. Nanti 3. Namanya layanan belum 94 5. Sekitar 91. Sampai 100. Mulai dari 6. 6. Lupa. Forget way-nya kan namanya itu. Eh, 54. Enggak apa-apa. Masihnya 255. 255. 255. Di sini ada 3 2 2 2 4. 2 2 4. Nah, kita save. Kita aja. Nah, udah kebaca. Enggak, udah kebaca. Desktop. Oke, sudah. Kebaca. Kelihatan. Oke, sudah. Kita ini. Nah, sudah. Nah, di sini kita baca semua sekarang ke server terakhir.
Nah, untuk server terakhir, kita langsung buka konfigurasi. Next, pakai konfigurasi IP address dan tempat. Hal itu kayak tadi ya, lantai 4, tempat itu masuk. IP tadi 1, 2, range 138, 26, 6. Di sini kita memang ini 7. Mulai dari 67. Yang lantai 4, 1, salah. Yang semua itu 67. Jadi plus 30, plus 30 yang servernya itu kalau boxnya ya server box dari lantai 4 itu 2, ambil dari sini 28, 25 yang menunggu kain itu deponya dari sini dan SRV-nya itu sukses service dia CP dan gue pakai sebulan ini di lantai satu berarti lantai satu bisa 1,8 5
Oh, ini semua kita tes semuanya. Ini sudah laporan ini sama untuk reset kita on. Ini kita coba. Oke, sudah kebaca juga hasil. Nah, ini juga berhasil. Itu berhasil. Ini juga berhasil. Oke, berhasil. Ini juga berhasil. Nah, sekarang semua server udah aktif, udah berhasil. Nah, untuk ini sekarang kita hmm, coba bisa. Oke, sudah berhasil ya. Dan ini successful. Sekarang kita mengirim dari sini. Ini successful. Lihat, kirim. Kok kan ini karena udah otomatis seperti ini pasti sudah ini terhubung dan successful. Dan di sini saya kayak ada salah di bagian eh, alamat IP pada setiap PC ya. Cuma misalkan setiap PC dan router karena tadi ada yang 25 dan yang 26 berarti beda. Tapi setiap tes sudah berjalan dan untuk belum mengirim ke sini juga jalan. Oh, jaringan saya nyala. Dari sini ke sini sukses. Yang dari sini ke sini pilot sukses. Oke sudah. Sekarang kita coba untuk restorecom. Oke. Oke. Jagung.com.
Oh, bisa ya. Ini kita add di answer. Oke, sudah. Sekarang kita coba. Aja bisa dulu. Persiapkan laptop. Oh, ini sudah dapat. Sudah ada ketemu. Oh, berarti salahnya di sini. Itu copy dari servernya dulu. Ya, CP. Ya, server dulu mau. Klik. Dan servernya kita harus sambungkan ke yang satu. Oke, sudah. Sekarang kemudian dari server ini. Dari server ini. Ini untuk mencari itu kita damage-nya sama dengan server ini. Oke, oke. Oke, sudah juga. Um, ini tadi udah.
Terus ini dari servernya. Oh, enggak. Oke, sekarang kita coba masih on servernya. Nah, server ini kita mencoba dan mencari dana server. Terus, THS. Oke. Nah, jaringan saya masih nenek. THS Jargon.com. Di sini bisa. Hostname on tadi bisa. Tugas. Sorry. Guys, tugas. Tadi saya kesini tugas bukan ini tugas. Tugas Jarkom. Saya sama kasih nama ya tadi. Nah, ini akan ditambahkan ininya saya temanya tadi. Kemudian untuk tugas Jarkom. Ini coba di PC ini. Tugas Jarkom.com. Oh iya, ini kita tidak kasih S-nya. Ya, S Jarkom. Jarkom. Di sini tuh 92 3 8 2 at kita on. Iya, sampai sini saya kurang paham. Di sini router sudah terhubung dan di sini nampaknya di bagian hitungan kayaknya ada yang berbeda dari karena setiap alamat IP awal ini harusnya nah 25 ini tetap sama ini 25 dan di sini kenapa 26 saya kurang tahu juga kenapa di sini 26 apakah hanya host valid 42 host 20. Nah di sini harusnya ini tidak berubah sama semua agar semuanya tetap terhubung di sini kalau di bagian ininya saya juga kurang tahu. Maka ini tidak ada beberapa ada yang tidak jalan. Kita coba di laptop ini, kita cari ini. Atau sinyal saya yang bermasalah di sini, atau wifi juga bermasalah. Nah, sedangkan di sini bisa mendapatkan ini karena IP konfigurasinya masih sama. Default gateway.
addressnya 25 commit by 1. Oke, ini kan harus ini juga, ini juga save. Oke, sudah sukses. Oke, ya, juga sudah. Halo, satu persatu. Soal ini juga sudah. Static, sukses. Sekarang bisa kedua sudah benar, sekarang bisa yang ketiga. Yang ketiga itu istilahnya 64, komitmen 26, 52, reservan. Ini sudah. Kita coba cari di sini. Gas, gasjarkom.com. Kayaknya. Namun di sini, stop dulu. Yang bermasalah di lantai 2 dan 3. Namun di sini tetap berjalan. Coba lagi tadi ini berhasil. Sekarang kita coba. Gasjarkom.com. Ini berjalan. Di sini kita berjalan. Oh iya. Ini harus digunakan tambah lebih sini tambah DHCP. Oh, benar. Kita coba lagi. Oh, default ini sudah ada. Dan server ini juga nggak kebaca. Nah, ini servernya berarti. Ya, maximum number of user 32.
Nah, coba cari di sini. Hostname unsur file gagal. Nah, karena waktu juga sudah mepet, sekian tugas kelompok dari kami. Di sini eh, ada kesalahan di beberapa lantai, yaitu lantai 2 dan 3, namun lantai 1 dan 4 itu tetap 1 dan 4 tetap terhubung dan juga jalan. Namun di 3 dan 4 tidak. Nah, kenapa? Karena kayaknya ada salah di beberapa perulangan range-nya, atau kalau enggak salah di perhitungan awal di range-nya, karena di sini seharusnya dapat terhubung ke server pertama. Dan kenapa di sini saya tidak, di sini di lantai 2, 3, dan 4 saya tidak mengasih DNS server, tidak mengasih nama server dulu, karena DNS server itu cuma satu yang ada di lantai 1 yang setelah kita buat. Nah, terus setelah masukkan ke sini, masuk ke sini, dan masuk ke sini, harusnya ketika kita mencari web dari DNS server ini, kan DNS server ini punya nomor satu, otomatis biasanya sudah ketemu. Yang penting nomor 4 sudah dapat, namun di nomor 2 dan 3 itu salah, kayak ada salah di beberapa bagian. Saya juga kurang tahu, nanti saya akan coba perbaiki lagi. Dan karena tugas ini sudah mepet, jadi saya akan mengumpulkan seadanya yang saya bisa di bagian Cisco Packet Tracker. Nah, jika kalian bingung untuk membuat yang ini, gambar kuning ini, kalian bisa klik ini. Nah, ini untuk buat kalian pilih find color, kalian bebas mau pilih warna apa, kalian klik OK. Habis kalian klik OK, baru klik ini. Nah, udah. Menghapusnya, ya ini. Hapus. Nah, oke. Sekian dari saya. Semoga kita semua sehat selalu untuk menjelang semester baru ke depannya. Ucapkan terima kasih.